Halo teman pemilih, setelah sebelumnya kita menonton proses simulasi persiapan hingga pemungutan suara di TPS 24 Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pada video kali ini kita akan menyaksikan proses simulasi penghitungan hingga rekapitulasi perolehan suara pada pemilu 2024. Yuk simak hingga tuntas video berikut ini. Nah, teman pemilih, ketika proses pemungutan suara usai, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh tim KPPS yaitu menghitung dan melakukan rekapitulasi perolehan suara yang telah dilaksanakan di TPS masing-masing. Sebelum melakukan penghitungan, tim KPPS bisa terlebih dahulu melakukan data pemilih yang menggunakan hak suaranya, penyortiran surat suara sisa atau yang mengalami kecacatan, penyiapan papan penghitungan, hingga penyiapan alat tulis kantor yang diperlukan ketika melakukan penghitungan dan rekapitulasi. Proses penghitungan perolehan suara dilakukan secara tertib dan berurut, dari mulai surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, berlanjut ke surat suara pemilihan DPD RI, kemudian surat suara pemilihan DPR RI, lalu surat suara pemilihan DPRD Provinsi, dan terakhir surat suara pemilihan DPRD Kabupaten Kota. Ketika membuka surat suara, tim KPPS bisa memastikan bahwa kotak suara dalam kondisi tersegel. Kemudian setelah itu bisa mengambil surat suara satu persatu. Dalam penghitungan ini juga bisa dibagi tim. Ada tim yang membuka surat suara dan memastikan kondisi surat suara, dan ada tim yang mencatat di papan penghitungan perolehan suara. Selama pembukaan surat suara, petugas harus memastikan bahwa surat suara dipastikan dalam kondisi yang sah, seperti hasil coblosan berada di gambar calon atau berada di dalam kotak gambar calon untuk surat suara presiden dan wakil presiden serta DPD RI, serta posisi coblosan berada logo partai, nomor urut partai, nomor urut calon anggota legislatif, nama calon anggota legislatif pada satu kolom yang sama untuk surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Namun, jika menemui surat suara yang posisinya cukup riskan seperti tercoblos di antara garis 2 nama calon anggota legislatif, panitia KPPS bisa mengkonfirmasi dan mendiskusikan hal tersebut dengan pengawas pemilu atau saksi yang ada di TPS. Setiap surat suara yang memenuhi syarat, petugas KPPS bisa menyebutkan kata sah dibarengi nama calon atau nomor urut calon atau partai politik yang dicoblos oleh pemilih yang kemudian dicatat oleh petugas pencatat di papan penghitungan. 67 sah, 6 sah, sah. Ketika surat suara yang ada semuanya sudah dilakukan penghitungan, petugas pencatat bisa melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara. Namun perlu diingat, pada pemilu tahun ini hasil rekapitulasi harus diisi dengan angka digital. Berikut contoh penulisan angka digital. Jika rekapitulasi telah dilakukan, petugas KPPS bisa menyelaraskan data pemilih yang ada seperti DPT, DPTB, DPK, hingga surat suara sah dan tidak sah dengan hasil rekapitulasi perolehan suara yang ada di papan penghitungan. Jika data yang ada dirasa sudah selaras, kita bisa memasukkan hasil rekapitulasi ke berita acara yang tersedia. Hal tersebut dilakukan hingga surat suara terakhir, yaitu surat suara pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Kota. Setelah proses penghitungan dan rekapitulasi usai, teman pemilih bisa memasukkan surat suara yang sudah dihitung tadi, serta surat suara sisa atau yang mengalami kecacatan hingga logistik lain ke kotak suara yang ada. Tentunya logistik yang dimasukkan pun harus disesuaikan dengan jenis kotak surat suara. Jika semua logistik telah dimasukkan, teman pemilih bisa mengunci kembali kotak suara dengan kabel tis dan menyegel kembali dengan stiker berlogo KPU yang tersedia. Setelah itu, Ketua KPPS bisa membacakan berita acara hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara pada pemilu 2024 yang dilaksanakan di TPS masing-masing. Nah, teman pemilih, itulah proses simulasi penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara pada pemilu 2024 yang dilaksanakan di TPS 24 Desa Jati. Jadi untuk teman pemilih, jangan lupa ya untuk menggunakan hak suaranya di TPS masing-masing di hari Rabu 14 Februari 2024. Mari wujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas.